nggak mau jadi orang yang terlalu melek politik, bisakah seorang jadi dewasa? Ya bisa-bisa aja. Bukan berarti dewasa itu nggak bisa bersenang-senang lagi, itu gue setuju banget sih. Masih baca komik misalnya, masih suka nonton film, bukan berarti orang nggak dewasa dong. Ketika ada ketidakadilan dan diam itu pun juga akhirnya bisa jadi bentuk kontribusi negatif juga gitu. Iya, gue sebenarnya nggak selalu nulis soal politik loh, nggak selalu mengkritisi pemerintahan juga. Gue kadang nulis soal film, Ya betul. gue kadang nulis soal ya refleksi hidup, gue kadang nulis soal pengalaman gue menjadi seorang bapak. Tapi biasanya kayak gitu-gitu nggak viral, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu lagi nyimak video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini luar biasa spesial, kita kedatangan tamu yang bukunya gue udah selesai baca dan kayaknya dibaca lagi tidak membosankan. Ada Mas Oki Sutanto, apa kabar? Ki? Baik, thank you for having me, Sali. Thank you so much sudah meluangkan waktu datang ke sini dan thank you so much sudah menulis buku ini. Sama-sama, I'm glad you enjoyed the book. Yang tak terkatakan tentang menuju dewasa. Yes. 2 hari gue selesai buku ini Wow. karena ada ini 40 kumpulan tulisan lo ya. Tapi dibilang yang tak terkatakan tentang menuju dewasa, yes. Tapi alhamdulillah jadi yang tertulis tentang menuju dewasa sekarang. Dan sangat-sangat mencerahkan dalam berbagai macam aspek gitu. Tapi dari lo sendiri boleh cerita sedikit nggak? Why did you decide to write this book gitu? Oke. Keinginan untuk nulis buku udah lumayan lama sebenarnya. Beberapa orang juga, ayo dong nulis buku gitu kan, jangan cuma nulis di sosmed doang. Kan keseringan nulis di sosmed gitu ya. Dan gue juga merasa kayak belum lengkap gitu. Gue sering pakai atau memperkenalkan diri sebagai penulis, I'm a writer gitu, tapi buku gue mana? Beberapa kali memang publish entah ebook atau buku yang nulis bareng sama orang, tapi buku yang gue sendiri itu belum ada, Bang. Buku yang gue nulis sendiri gitu ya, dan publish bisa dibeli di toko-toko buku itu belum ada. Jadi memang udah dari 2 tahunan yang lalu, 3 tahunan yang lalu lah, kayaknya gue pengen nih nulis buku. Dan ketika gue mulai ngeriset gitu ya, brainstorming dengan beberapa teman, gue bikin ini juga tulisan di Notion, gue pakai Notion, kira-kira nulis apa gitu ya. Malah jadinya banyak banget yang mau gue tulis. Wah, yang mana dulu ya? Gue nulis buku tentang ini, tentang psikologi, tentang critical thinking, tentang politik. Wah, kebanyakan nih jadinya, gue bingung mulai dari mana. Ngobrol-ngobrol sama temen, ya udah lu kan selama ini udah banyak nulis. Coba aja dulu lu kurasi, bikin kumpulan tulisan yang selama ini udah lu tulis. Itu dulu aja. Kebetulan gue juga waktu itu baru selesai baca bukunya Edward Suhadi. Yang mulai mengerti. Itu juga kan kumpulan tulisan dari tulisan-tulisan dia di sosial media, dan ada beberapa buku lain yang gue nemu kayak gitu, kumpulan tulisan sebelumnya dikurasi dijadikan sebuah buku. Gue pikir oh yaudah deh buat project perkenalan nih, buat pemanasan juga gitu, karena kan beda banget ya Bang nulis buku dengan nulis di sosial media. Nulis di sosial media kan blog, sosial media di internet itu kan pendek-pendek. Istilahnya tuh sprint, temen-temen lari 5 kilo lah. Sedangkan nulis buku kan lebih ke maraton, butuh napas yang panjang. Jadi ya udah buat project pertama ya udah kurasi tulisan dulu aja, maka jadilah buku ini. Ini pemanasannya aja kayak gini. Ini panas bahasanya. In the really good way tentunya ya. Dan reasoning dibalik yang tak terkatakan tentang menuju dewasa. Kenapa kumpulan tulisan ini? Nanti kita akan masuk juga terkait pembagiannya juga gitu, banyak sekali hal yang menarik di sini. Tapi kenapa judulnya yang tak terkatakan tentang menuju dewasa? Reasoning ini apa? Sebenarnya itu working title awalnya, ya itu working title doang. Akhirnya jadi title. Akhirnya beneran jadi title yang di-publish. Pada saat udah tahu nih, oh iya udah buku pertama kumpulan tulisan dulu deh, gue kurasi. Nah, gue going back tuh ke blog, ke Facebook, ke Substack, ke Instagram sampai 10-11 tahun yang lalu. Gue cek tulisan-tulisan di sana, lalu gue kurasi. Yang ini udah nggak relevan, yang ini
terlalu receh, yang ini nggak menarik buat dimasukin ke dalam buku. Gue kurasi, ternyata benang merahnya adalah soal adulting. Benang merah yang gue temukan ya. Karena seringkali kan tulisan itu merefleksikan apa yang saat itu sedang lo alami kan. Ya selama 10-11 tahun terakhir, ya itu yang lagi gue alamin. Sejak lulus kuliah ya refleksi-refleksi tentang menuju proses pendewasaan, tentang adulting. Ternyata lumayan banyak nih tulisan-tulisan yang temanya itu jadinya benang merahnya di situ ya udah tentang adulting. Tapi kan buku soal adulting udah banyak ya. Udah banyak nih buku tentang adulting. Apa ya? Ayo udah sementara waktu itu working title-nya yang tak terkatakan tentang menuju dewasa. Itu dulu deh. Karena gue pernah bikin satu artikel, satu esai juga sebenarnya yang tak terkatakan tentang depresi. Itu sempat jadi salah satu artikel gue waktu itu, lumayan rame itu dibagiin di Facebook, di Instagram. Gue membahas soal depresi nggak berapa lama setelah kematiannya Chester Bennington, Linkin Park. Nah gue bikin itu tulisan, ternyata lumayan relate, dan gue pikir judulnya menarik juga ya, yang tak terkatakan tentang depresi. Karena gue membahas beberapa hal yang selama ini orang belum bahas nih soal depresi. Gitu. Orang cuma tahu gambaran dari luarnya, tapi orang nggak punya insider information-nya. Sebagai orang yang pernah mengalami itu dan belajar juga soal itu, kan dulu gue kuliah psikologi. Kayaknya perlu nih gue bikin tulisan soal depresi. Makanya gue bikin itu tulisan, dan setelah itu publish, kenapa nggak gue jadiin ini aja working title ya, yang tak terkatakan tentang menuju dewasa. Itu sih. Dan gue punya definisi tentang dewasa itu versi gue ya. Ya, karena gue merasa dewasa itu sering diasosiasikan orang yang serius gitu. Kayak apa? Terlalu cepat dewasa gitu misalnya ke anak-anak tuh. Jadi kayak apa, serius, kayak udah nggak main, udah nggak have fun lagi itu, nggak playful lagi gitu. Padahal menurut gua dewasa tuh nothing to do with serious or not gitu. Enggak. Setuju. Dewasa menurut gue itu adalah, ini versi gue pribadi ya, orang tentu boleh berbeda pendapat. Versi gue pribadi, dewasa itu adalah ketika kita satu, semakin memahami how valuable we are, dan semakin menjadikan diri kita semakin valuable ke orang lain juga gitu. Semakin kita bisa menghadirkan tuh, kita semakin mengenal diri kita dengan baik gitu kan. Dan juga orang juga bisa merasakan value kehadiran kita gitu. Dan itu nggak ada, kita bisa do that while having fun juga, while being playful juga gitu. I think that's, for me that's being dewasa gitu. Setuju. Nothing to do with umur. Dan ketika gue membaca ini, itu gue merasa sangat relate gitu. Jadi dewasa di sini tuh playful banget lo tulis, dan itu kelihatan juga dari karakter lo gitu menurut gue. Dari pembawaan lo, dari tulisan-tulisan lo gitu. Tapi tadi mencerahkan gitu. So you can still become a better adult, better person, tapi still be playful gitu. Bahkan be very critical gitu. Nah, dan ini buku ini kan dibagi menjadi beberapa part nih. Jadi ada yang perjalanan menuju dewasa itu sendiri, masing-masing ada tulisan-tulisan gitu ya. Perjalanan menuju dewasa, berpikir kritis dan menolak bodoh, tentang uang dan bisnis. Terus merawat resah, ini dibagi dua part, satu terkait sosial politik dan negara, merawat resah terkait isu-isu sosial, sama terus catatan akhir tentang menjadi dewasa. Reasoning dibalik pembagian-pembagian ini, boleh tahu nggak? Kenapa lo membaginya partnya seperti ini? Gitu? Menarik menurut gue, karena gue ini kan tulisannya ada yang sekian tahun lalu, ada yang lebih recent, terus ada back and forth gitu kan tulisannya. Tapi ketika dibaca terasa ngalir dengan baik gitu. Thank you. Yang pertama tadi gue setuju dengan definisi menuju dewasa, bahwa bukan berarti dewasa itu nggak bisa bersenang-senang lagi, itu gue setuju banget sih. Masih baca komik misalnya, masih suka nonton film, masih suka main Tamiya kayak gitu-gitu. Bukan berarti orang nggak dewasa dong. Gue setuju banget. Ketika lu bisa menemukan finding yourself and finding your purpose ya. Purpose ya maksudnya itu bisa berkontribusi ke orang lain dan juga bisa berdikari sih kalau menurut gue. Makanya soal berdikari ini salah satunya di bab tentang uang dan bisnis. Karena menurutku salah satu
yang membedakan antara orang yang masih sekolah, masih kuliah, dan semuanya masih ditanggung orang tua dengan yang setelahnya, yaitu adalah independensi kan. Kemerdekaan dan tuntutan untuk bisa menghidupi diri sendiri, menafkahi diri sendiri. Dan makanya itu menjadi salah satu hal yang banyak gue pertanyakan sejak lulus. Karena kan nggak ada guideline-nya kan, Bang. Gak ada guideline. Kalau lu SMA, lu kuliah, selalu jelas lu mesti ngapain, deadline-nya kapan, jelas kan. Tapi setelahnya ya udah pokoknya lu cari duit sono. Tapi kan ada banyak caranya. Lu bisa kerja, lu kerja juga mau di mana kerja? Di sektor swasta kah? Kerja di pemerintah kah? Lu bisa berbisnis, lu bisa freelance, bisnis juga ada banyak. Terlalu banyak opsi, kadang tuh orang jadi the paradox of choice. Terlalu banyak pilihan, orang jadi nih yang mana nih yang harus gue ambil, jadinya galau kan. Gak ada pilihan yang dirasa paling tepat, dirasa paling sempurna. Itulah kenapa ada satu bab tersendiri yang ngebahas soal itu, tentang uang dan juga tentang bisnis. Kalau bab-bab yang lain itu sebenarnya pendewasaan yang terjadi di fase-fase hidup aku sendiri gitu. Kenapa misalnya dari tulisan-tulisanku juga orang ngerasa banyak sekali ngomongin soal keresahan, banyak sekali ngomongin isu sosial, banyak sekali ngomongin isu politik. Itu proses pendewasaan yang terjadi di diriku. Ya, proses adulting yang aku alami, yang aku lewati pada saat kuliah, pada saat bekerja gitu ya. Terekspos dengan isu-isu seperti itu, bacaan-bacaan yang bikin membuka mata soal isu sosial, isu politik. Aku nggak berharap semua orang harus seperti itu. Karena perjalanan menuju dewasa, setiap orang aku percaya pasti personal, pasti akan berbeda. Ya, nggak mau jadi orang yang terlalu melek politik. Bisakah seorang jadi dewasa? Ya bisa-bisa aja. Ya, misalnya dia meleknya di isu yang lain, isu lingkungan kah, atau isu parenting kah, isu apa? Banyak lah isu di dunia ini nggak akan pernah habis. Gitu. Jadi ini lebih ke perjalanan sepanjang fase-fase aku menuju dewasa. Yang sampai hari ini juga masih aku jalani sebenarnya. Belum sampai ke titik. I think it's a lifelong journey juga. Yes, betul. Menarik tadi lu bilang, I agree bahwa ya setiap orang, ya semua bidang itu penting gitu ya. Tapi dari orang ke orang dia bisa punya kepedulian lebih sama bidang tertentu dibandingkan bidang yang lain gitu. Ada orang yang lebih peduli sama mental health sama ketimbang agriculture. Ada yang lebih peduli sama kelapa sawit. Bisa misalnya. Bisa. Dan ada jelas gitu kan. Atau nggak tahu, ada yang peduli sama kelapa sawit, peduli beneran, dan itu memang penting. Ada yang memanfaatkan, itu lain cerita gitu ya. Mungkin pedulinya bukan kelapa sawit ya. Ada ya gitu, beda-beda kan. Betul. Gitu. Dan kalau semua orang peduli pada hal yang sama ya malah jadi nggak beragam dunia. Akhirnya bidang lain jadi nggak berkembang gitu kan. Tadi jadi gue tadi mau nanya tuh kaitan sama lu sendiri. Kalau lu sendiri yang jadi bidang-bidang apa atau isu-isu apa sih yang jadi concern utama lo gitu? Yang lu punya concern lebih gitu? Pertama sebenarnya pendidikan. Gue lumayan concern dengan isu pendidikan dari zaman kuliah. Aku jadi asdos, jadi emang suka dunia akademis gitu ya, ngajar, riset. Lalu saat kuliah juga aku pernah terlibat di salah satu proyek pelatihan untuk sekitar 2.000 siswa-siswi prasejahtera di SD, SMP, SMA di DKI Jakarta, bekerja sama dengan Pemprov waktu itu. Jadi kita bikin pelatihan pengembangan diri, 4 hari 3 malam, nginep semua, kita kasih ya soft skills lah yang bisa membekali mereka. Gitu. Itu ya aku ngelihat sendiri karena itu prosesnya berkunjung ke sekolah, kita ngeriset langsung, lihat langsung kebutuhan di sekolahnya seperti apa, kita ngobrol dengan murid-muridnya, kita ngobrol dengan guru-gurunya, dengan orang tuanya, ada yang kita samperin ke rumahnya juga. Jadi risetnya sedetil itu, dan kebanyakan sekolah-sekolah yang banyak murid-murid kurang mampunya yang kita datengin. Makanya itu sebuah experience yang eye-opening banget, yang lihat bahwa oh ini banyak banget nih isu di dunia pendidikan, dari kesejahteraan gurunya, dari modernisasi prasarana dan sarananya, dari pelajarannya, kurikulumnya, banyak sekali lah yang harus dibenahi tentang dunia pendidikan. Itu jadi mungkin ketika diinin salah satu concern yang gue sering banget ngomongin, lumayan sering ngomongin lah soal isu pendidikan. Setelah itu sebenarnya lebih ke human sih Bang, human centric sih.
selalu soal sisi manusianya. Ketika ngomongin bencana, yang ngomongin soal sisi manusianya ya. Mungkin karena dulu gue kuliahnya psikologi, jadi yang gue belajari tentang manusia. Apa sih yang motivasi manusia melakukan sesuatu? Tentang perilaku manusia. Tentang perilaku manusia. Apa yang mendorong orang melakukan sesuatu, mengejar sesuatu. Kenapa sih ada yang namanya Adolf Hitler? Kenapa sih ada diktator ini? Itu kan kita pelajarin dulu. Pada saat kuliah kita sampai bedah kisah hidupnya kita kita analisa dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu ke bawah sampai sekarang ketika ngelihat sebuah isu, ngelihat sisi manusianya. Gitu. Itu entah itu korupsi, entah itu pendidikan, entah itu tentang investasi dan lain sebagainya. Jadi concernnya pendidikan, manusia dan keadilan mungkin yang lumayan sering gue bahas. Social justice. Bodoh amat orang mau bilang SJW loh, SJW loh. Kan sekarang itu mendapatkan peorasi ya, menjadi peorasi, ada makna jadi jelek, jadi negatif ketika seorang jadi social justice warrior. Tapi menurut gue itu hal yang penting. Toh di Pancasila juga udah jelas kan, social justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu penting. Itu udah jadi falsafah hidup bangsa kita harusnya. Dan ini yang menurutku masih lumayan sering dikesampingkan di negara ini, di Indonesia. Masih belum benar-benar kita prioritaskan soal social justice ini. Gitu. Dan gue mencoba menghubungkan dengan apa yang lo tulis juga di sini, kaitannya sama pendidikan tadi. Is that why lo juga punya concern, bahkan ada satu part khusus terkait berpikir kritis dan menolak bodoh ini gitu? Betul, iya. Karena concern gue di pendidikan itu. Dari sisi pendidikannya sendiri belum di level, kan kalau pendidikan tuh ada lower order thinking skills, ya ada higher order thinking skills. Yang lower order thinking skills itu sebatas Perang Diponegoro tahun berapa? Presidennya Peru siapa? Jadi cuma mengingat, menghafal. Tapi kalau higher order thinking skills, itu kita butuh untuk bisa menganalisa. Kita butuh untuk bisa mengevaluasi. Kita butuh untuk sampai bisa meng-create a new knowledge sendiri. Nah itu higher order thinking skills. Nah menurutku di Indonesia masih banyak yang levelnya masih di lower order thinking skills. Makanya skor PISA kita juga kan kalau dilihat masih cukup memprihatinkan. Gitu ya. Belum lama ada tes apa kompetensi atau apalah aku lupa nama tesnya, itu juga skornya lumayan memprihatinkan kan, asesmen nasional di semua sekolah-sekolah yang harus skor tertinggi 100 skornya cuma 30, cuma 40 matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi masih banyak banget lah PR kita di bidang itu, dan salah satu hal yang mungkin aku bisa contribute adalah bikin orang berpikir jadi sedikit lebih kritis lewat konten-kontenku, lewat tulisan-tulisanku, lewat bagaimana menganalisa masalah. Semoga bisa menginspirasi orang, semoga bisa mengedukasi orang bahwa ternyata ngebedah sebuah masalah nggak bisa terlalu hitam putih ya. Ternyata nggak bisa cuma yang di permukaannya aja ya. Kita perlu deep dive lebih dalam. Nah, jadi itu concern aku juga. Dan ini menariknya menurut gue juga, gue tuh membaca buku lo tuh, membaca tulisan-tulisan lo itu betul-betul satu banyak ngangguk-ngangguknya. Iya. Geleng-gelengnya juga ada dong. Geleng-gelengnya ada dan nggak sedikit. Tapi kaitannya karena ketika lo membahas isu-isu atau kasus-kasus yang kasusnya emang bikin kita geleng-geleng, jadi otomatis kita saat tempatnya jadi geleng-geleng juga mengingat kejadian kasus-kasus itu gitu. Dan meskipun tadi gue bilang mencerahkan gitu ya, in so many ways, tapi nggak menggurui gitu. So itu yang gue juga sangat appreciate dari buku ini gitu. Dan gue mau ngambil pinjem yang ini sebentar karena buku yang ini tadi gue udah ada catatan gue. Kita switch aja. Sebentar, nanti kita kembalikan lagi gitu. Ada coba mana? Paling nggak yang di depan dulu. Ini terkait kompetisi, ini menarik sekali menurut gue nih. Dan ini hal yang teramat penting nih, gue bacain sedikit ya. Dan sayangnya teramat sulit. Kita dibesarkan dalam konstruksi sosial bahwa hidup adalah kompetisi. Bahwa semakin kita lebih dari orang lain, artinya semakin baik nilai ujian, peringkat di sekolah, sampai gaji ataupun kepemilikan material. Jadi reference point kita selalu jadi pihak lain yang jadi referensinya. Nah,
kita tidak pernah dibekali kemampuan mawas diri atau self awareness, tahu siapa diri kita, apa kelemahan kita, apa yang kita mau, dan bagaimana merasa cukup. Ya. Ini nih satu paragraf yang dalam banget gitu. Thank you. Sangat-sangat dalam menurut gua, bahwa betul kita, dan mungkin bukan cuma di Indonesia kali ya, di mana-mana gitu ya. Yes. Gua rasa ini kan human nature ya. Iya, kita selalu membandingkan dengan orang lain. Kita kan selalu pengen tahu kita tuh ada di mana sih dalam sebuah lintasan gitu, dalam sebuah lomba. Kita tuh ada di posisi berapa sih? Kita kan selalu pengen tahu itu. Iya. Kalau di sekolah ya gue ranking berapa. Kalau di pertandingan olahraga ya gue di peringkat keberapa. Dapat medali apa di situ. Selalu itu terjadi. Bahkan setelah lulus sekolah ya dengan jabatan sekarang posisinya apa. Oh masih assistant manager, belum jadi manager. Oh belum jadi VP. Oh belum jadi CEO. Itu kan kita selalu membandingkan dengan orang lain. Jadi nggak pernah ngegalinya ke dalam. Jadi ngelihatnya, oh gue kalau dibanding orang lain masih jauh nih, berarti harus ngejar. Selalu seperti itu, dan itu kan nggak ada habisnya sebenarnya kan. Sekarang gaji 5 juta, kita mikir, wah si ini gajinya 10 juta, gue mau. Tapi nanti ketika gaji udah 10 juta, kita selalu reference pointnya pasti ke atas lagi. Wah manajer gue gajinya udah 20 juta, mau 20 juta. Nanti udah 20 juta, begitu terus, gak bakal ada selesainya. Kita upgrade lifestyle, kita beli rumah yang lebih besar, kita beli mobil yang lebih mahal, beli gadget yang lebih canggih. Itu kan selalu terjadi dan itu nggak ada selesainya. Jadi ketika reference pointnya itu selalu orang lain, hampir tak terhindarkan untuk membuat perbandingan-perbandingan itu gitu ya. Betul. In a way it's good. Ya kalau itu memotivasi kita buat bekerja dengan lebih giat lagi, melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi, it's good ya, nggak masalah. Oh gue termotivasi nih sama Bang Ali misalnya, gue mau nulis kayak Bang Ali, gue mau punya bisnis kayak Bang Ali. Silahkan kalau itu bisa motivasi. Tapi bener gak sih itu yang lu mau gitu loh. Jangan-jangan lu nggak pernah mempertanyakan lu maunya apa, tapi lu cuma ngikutin orang yang ada di depan lu doang. Bisa jadi nih orang mau ke Pulau Gadung, lu mau ke Blok M. Kan beda dong. Dan ini ada bagian yang lu bahas tentang itu nih. Gue pengen bacain buat teman-teman yang nyimak nih. Bahagia itu personal. Apa yang membuat orang lain bahagia ya belum tentu bisa membuat kita bahagia. Dan apa yang bisa membuat kita bahagia ya kita sendiri yang paling tahu. Tapi pertanyaannya, kamu udah tahu belum apa yang bisa bikin kamu bahagia? Jika sudah, maka apakah sudah mengusahakan untuk mencapainya? Jadi kayak dua level gitu ya. Pertama, lu sendiri tahu nggak sih apa yang bikin lu happy? Kalaupun tahu, have you put effort gitu kan? Betul. Untuk melakukannya gitu. Karena kan seringkali kita tuh ngiri Bang. Karena ngelihat reference point kita orang lain udah jauh di atas kita baru sampai halaman 5, orang udah halaman 20, kita kan pengennya buru-buru ngejar gitu kan. Tapi nggak pernah bener-bener nanya kita tuh maunya apa dan kita udah ngusahain apa belum. Kita tuh sering banget ngiri, oh dia bisnisnya sukses ya, oh dia udah nerbitin buku ketiga ya, oh dia udah ini. Padahal kita sendiri juga gak ada effortnya menuju ke sana. Kadang itu yang terjadi loh. Dan nggak jarang kita nggak pernah menggali sebenarnya kita tuh maunya apa. Dan kita juga belum mengusahakan yang terbaik. Terus ini terakhir nih, kalimat pertanyaan terakhirnya ini yang paling nendang. Lalu kenapa harus iri melihat orang lain mendapatkan mimpi mereka yang mereka usahakan sendiri? Itu dia yang sering terjadi kan. Gua juga dulu suka kayak gitu Bang. Pas baru-baru lulus kuliah, wah seru banget nih. Udah jadi CEO, wah seru banget nih teman gue udah kerja di luar negeri, wah seru banget dia dapat beasiswa di mana-mana. Terus gue nanya, emang gue udah mengusahakan apa supaya gue dapat beasiswa? Misalnya kan gue mesti tes kompetensi bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, itunya gue aja nggak pernah. Gue mesti belajar, gue mesti tahu gue mau ngambil kuliahnya apa kan, jurusan apa di kampus apa, gue udah riset belum. Itunya aja gue nggak pernah lakukan, terus kenapa gue harus ngiri ngelihat orang lain dapat beasiswa? Ya kan itu perjalanan yang dulu juga terjadi sebenarnya. Dan gue pernah ikut satu kelas di Coursera, itu kelas dari Yale University, The Science of Well-being. Nama pengajarnya Profesor Laurie Santos. Itu dia ngebedah bahwa banyak hal yang kita anggap bisa membawa kebahagiaan. Menikah, punya mobil mewah, punya rumah besar, punya gadget canggih, banyak lah dan lain sebagainya. Ternyata itu nggak bakal membawa kebahagiaan. Itu cuma hal-hal yang selama ini kita terima begitu aja. Oh kalau punya ini berarti sukses, kalau punya ini berarti udah bahagia. Ternyata enggak.
berdasarkan riset orang yang menikah itu cuma naik sedikit level kebahagiaannya di tahun pertama. Setelah itu akan turun lagi, normal lagi, biasa. Begitupun kalau punya gadget baru, punya rumah baru, punya mobil baru. Misalnya beli iPhone 17. Seminggu pertama lu pasti seneng. Tapi lama-lama kan terbiasa. Law of diminishing return. Iya, bakal ini lagi kembali ke homeostasisnya lagi, ke normal state lagi gitu loh. Jadi banyak hal yang selama ini kita kira akan membawa kebahagiaan, tapi ternyata enggak. Ini by research loh ya. Di kelas itu ternyata cukup membuka, oh ya, kalau gue aja nggak tahu apa yang mau gue capai, gue cuma pakai pakem-pakem yang dimiliki sama orang gitu ya. Oh harus punya rumah, harus punya ini di usia segini. Gue nggak akan pernah bahagia sih. Kalau gue sendiri nggak pernah ngegali, gue maunya apa gitu. Dan gue pernah, gue menyebutnya gini, versi gue juga nih. Membedakan antara momen-momen bahagia dengan living a happy life. Yes. Gitu. Kalau momen bahagia kita semua pasti pernah merasakan. Ada lah peak momen lu menang ini, lu dapat apa? Pasti ada. Jadi tapi itu tadi moments of happiness itu it doesn't define, it doesn't directly correlate gitu. Dan berhubungan berbanding lurus dengan lu akan punya hidup yang bahagia gitu. Karena moments of happiness, apalagi moments of happiness-nya datangnya dari dapat sesuatu, eksternal. Ada faktor eksternalnya gitu kan. Betul. Tapi kalau kecuali moments of happiness yang lu hadirkan sendiri karena kemampuan lu dalam mengelola si emotion itu jadi semakin mahir gitu loh. Betul. So lu bisa lebih konsisten gitu kan. Jadi gue tuh ini jadi gue sharing sedikit. Boleh dong. Gue tadi ingat sesuatu soalnya. Ayo dong. Gue kan suka main basket. Iya. Jadi kadang kalau nge-shoot 3 point gitu, terus lo masuk, terus rasanya seneng gitu kan, pasti kan. Seneng rasanya. Tapi lo nge-shoot ini saat nggak ada orang, pas lagi latihan aja sendirian. Gitu. Oh gue bisa masuk, tapi seneng rasanya. Abis nggak masuk, terus bisa masuk seneng. Terus bisa masuk lagi. And then you know how it feels gitu kan, untuk ada rasa senangnya, and then itu rasa senang gitu. Iya. Tapi kemudian hanya karena lo tahu bahwa masukin 3 point itu bisa membuat lo merasa senang, it doesn't mean that's the only way to feel that. Betul. Gitu kan? Itu satu. Nah, dan kemudian nanti in life ketika dalam pertandingan gitu ya, ya akan ada di mana meskipun udah latihan berkali-kali gitu ya, saat sendiri, lain ceritanya saat ada yang jagain. Iya, gitu betul. kan? Lain ceritanya saat ada yang jagain dan waktunya udah mau habis, kondisinya genting di kandang lawan. Nah itu adalah tantangannya jauh lebih besar gitu kan. It takes of course it takes practice. Tapi ketika kita semakin melatih diri kita semakin bisa menjaga konsistensi kita untuk menghadirkan rasa itu meskipun situasi nanti sudah lebih sulit gitu kan. Meskipun ada yang jaga atau yang lawannya penontonnya against kita, tapi karena kita udah sering berlatih kita jadi semakin mahir to achieve the same result gitu kan. I think the same thing with happiness juga gitu. Ketika fokusnya adalah ke dalam diri kita, memahirkan diri kita untuk menghadirkan si rasa itu gitu. Betul. Ini dibahas nih di kuliah psikologi. Ketika ngebahas motivasi ada internal, ada eksternal. Kayak misalnya seorang anak emang dia suka matematika nih. Dia suka sama ilmunya, dia suka ketika dia bisa mastery sesuatu gitu ya. Tapi terus diperkenalkan motivasi eksternal. Ayo kalau kamu dapat nilai 100, papa beliin apa? Ini lama-lama bisa tergerus loh. Motivasi internalnya itu tadi. Ketika dia ngerjainnya bahagia di awal karena memang suka sama ilmunya, dia suka mastering something. Diperkenalkan motivasi eksternal, entah itu uang, entah itu hadiah, entah itu diajak jalan-jalan macam-macam, ini bisa tergerus. Terjadi yang namanya motivation crowding. Jadi motivasinya udah jadi bergeser nih ke motivasi eksternal, itu malah nggak baik. Gitu. Yes. Dan aku baru selesai baca satu buku bang. Judulnya susah, agak panjang, dari Dr. Andreas, psikiater. Buku pertamanya seorang pria yang melalui duka lewat mencuci piring. Oh iya. Buku keduanya seorang perempuan yang ingin menjadi pohon semangka. Pohon semangka. Yang pohon semangka itu, iya. Nah, di situ mirip-mirip dengan
I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki, kalau abang tahu kan ada buku itu tentang interaksi antara seseorang dengan konselornya lah. Dia psikiater dan ada satu klien di situ ngomongin soal kebahagiaan. Apa sih definisi kebahagiaan? Jadi ada beberapa kali mereka mendefinisikan, si kliennya mendefinisikan kebahagiaan dengan berbeda-beda. Pertama apa, kedua ketika mendapatkan momen-momen yang mempesona, itu momen-momen yang bikin kita terpukau. Nah di akhir dia mendefinisikan satu kebahagiaan yang gue cukup relate, menikmati berjalannya waktu. Ketika kita bisa menikmati berjalannya waktu, that's happiness for you. Makanya ini bisa berbeda kan setiap orang. Ya lu menikmati berjalannya waktu kalau lagi ngapain? Ya. Atau lu pernah gak menikmati berjalannya waktu? Kalau udah bisa sampai di situ, happiness is within reach for all of us. Ya. Gua main sama anak, sesimpel itu. Main sama anak sebelum tidur, nidurin dia, ngajak dia main, ngajak dia makan. Itu udah happiness buat gue. Gue sangat menikmati. Meskipun kadang keselnya juga ada ya. Disuapin kagak mau, lagi sakit disuruh minum obat kagak mau. Tapi ya udah. I enjoy menikmati berjalannya waktu. Itu the level of happiness yang menurutku sangat wow, tapi sangat within reach. Gitu. Sangat within reach, yes, definitely. Iya kan? Dan tadi seringkali sepertinya memang banyak orang yang masih belum tahu, ketika tadi bilang gitu, masih belum tahu dia itu akan happy ketika melakukan apa gitu ya, bukan ketika dapat apa gitu ya, tapi ketika melakukan apa gitu kan, dan terus iri ngeliat orang lain yang happy gitu, tetap jadi kan sebenarnya paradoks. Iya. Oke. Kemudian gue pengen ngebahas itu lebih jauh sebetulnya, tapi ini masih ada bagian-bagian lain di sini. Terkait uang juga gitu ya, dan uang dan usaha atau apa? Uang dan bisnis ya. Uang dan bisnis. Lo bicara ada beberapa tulisan lo tentang ya pentingnya belajar dari pebisnis yang handal gitu, gitu kan. Betul. Kemudian lo bicara juga tentang apa financial influencers gitu. Betul. Dan ketika bicara tentang belajar dari pebisnis yang handal, itu gue sangat relate karena jangan cuma belajar lo bilang tentang habit-habit yang dia bangun jam sekian. Iya, bangun jam 5, dia minum jus jam segini kan. Lagi rame kan konten-konten kayak gitu, dan sering this is the habit of a trillionaire, of a very the richest man on earth. Kan, jangan itunya dong yang harusnya lu fokusin, jangan tapi alasan dibaliknya. Intinya sih aku ngomongin dari beberapa artikel itu ya, untuk jangan mudah terpukau dengan hal-hal yang superficial sih sebenarnya. Ya, jangan mudah terpukau dengan ya itu tadi habit dari orang-orang kaya, jangan mudah terpukau dengan orang-orang yang flexing sama harta, jangan mudah terpukau sama label-label crazy rich. Tapi coba dilihat dari yang lebih tak lekang oleh waktu lah, yang udah time proven gitu loh, udah diuji sama waktu. Oh ternyata pebisnis lama tuh sukses karena apa? Oh ternyata dia mengembangkan perusahaannya, bukan cuma personal branding. Oh ternyata dia bangun sistem. Oh ternyata dia bikin perusahaannya ini jadi tempat bekerja yang mau dimasukin sama orang, gitu loh. Itu kan yang banyak terjadi, misalnya dengan Mark Zuckerberg dengan Meta dan semua orang kan mau kerja di situ, ada ada prestige-nya kan, kerja di situ, atau bekerja untuk Microsoft atau bekerja untuk Tesla lah katakanlah. Ya orang ada prestige-nya di situ. Tapi kalau kita ngelihat ada orang yang disebut crazy rich, kayaknya luar biasa, tapi perusahaannya juga nggak mengenin kok. Kayaknya lulusan terbaik UI, ITB juga nggak pengen kerja di situ. Nah itu kita mesti hati-hati. Gitu. Jangan-jangan bukan orang-orang seperti itu yang harus kita teladani. Intinya itu, jangan mudah terpukau lah. Dan kalaupun ya sebenarnya di satu sisi habit kayak misalnya bangun jam sekian olahraga, ya bangun jam sekian bener bagus, tapi abis bangun tuh lu ngapain gitu kan. Nah itu dia kan, bangun itu bukan cuma karena bangunnya. Pertama
konsistensi dan disiplin. Ya. Yang kedua, mengerjakan sesuatu dengan fokus. Misalnya orang ini bangun jam 5 terus dia langsung deep work gitu ya. Kenapa dia bangun jam 5? Karena belum ada distraksi. Karena belum ada banyak orang yang WhatsApp, yang ngontak dan lain sebagainya. Itunya yang harus kita buat dalam, kalau mau direplikasi ya, dalam hidup kita, ya itunya yang dikejar. Jangan cuma bangun jam 5 pagi tapi habis itu scroll Instagram, scroll TikTok 2 jam, kan sama aja bohong. Dan ketika lo kan bicara, lo juga membaca banyak biografi pebisnis yang berbeda-beda dan dari pengalaman lo juga gitu. Jadi it's about, lo bicara di situ tentang, gue ingat membuat produk yang berkualitas, kemudian produk atau jasa berkualitas, bikin sistemnya, menarik terus talenta terbaik. Dan juga gue melihat jadi lebih dari tentang mindsetnya atau pola pikir mereka gitu, atau belief mereka gitu kan. Nah, dan dari pengalaman lo mempelajari begitu banyak orang itu, apa yang lo temukan terkait pola pikir atau mindset orang-orang yang kemudian bukan hanya berhasil dalam arti pencapaian, tapi juga menjaga konsistensinya juga dalam berbisnis. Yang pertama, biasanya mereka didorong dengan purpose yang jelas dari awal. Purpose-nya jelas, gue ingin mencapai ini karena apa? Misalnya karena dia pernah ngerasain jadi orang miskin. Ya, banyak bisnis sukses yang kecilnya susah. Dia udah ngerasain betapa tidak enaknya hidup jadi orang susah. Gue nggak ingin mengulang itu lagi dan nggak ingin anak-anak gue kayak gitu lagi. Makanya drive mereka sangat kuat, purpose-nya sangat jelas. Dan juga yang kedua, growth mindset-nya sih. Jadi mereka beneran, kan ada growth mindset, ada fixed mindset gitu ya. Kalau yang fixed, udah semua tuh udah ditentukan, predeterminism gitu ya. Udah dikasihnya IQ segitu ya udah nggak bakal nambah, dikasihnya skill itu ya udah nggak bakal nambah. Tapi ada orang-orang yang memiliki growth mindset. Gue nggak peduli, dulu gue miskin, dulu gue pendek, dulu gue bego. Selama gue mau belajar gue pasti bisa. Growth mindsetnya itu kuat banget. Bisnis hebat yang gue pelajarin. Nggak peduli mereka dulu latar belakangnya mungkin cuma punya toko kelontong, latar belakangnya mahasiswa kere kayak Khairul Tanjung. Gue baca tuh si anak singkong ya kalau nggak salah. Dari cuma mahasiswa yang suka bikin fotokopian lah, fotokopi buku, jual produk-produk dia dulu di kedokteran gigi kan, jadi alat-alat buat praktikum gitu, dia jualan itu sampai akhirnya bikin pabrik, bikin apa dan lain sebagainya. Growth mindset-nya kelihatan banget beda dengan orang-orang yang menganggap gue kan berasal dari keluarga ini, gue mana bisa mencapai itu. Masih banyak loh orang yang punya fixed mindset seperti itu. Gue kan bukan siapa-siapa, gue mana mungkin sampai ke level sana. Itu growth mindset-nya beda. Dan terakhir yang gue lihat juga cukup membedakan, gimana mereka meluaskan dampak. Sangat berusaha untuk meluaskan dampak. Perbanyak lapangan kerja, perbanyak charity, filantropi, membantu orang. Jadi udah selesai dengan diri mereka. Nggak cuma ngejar sesuatu buat diri mereka sendiri, tapi udah buat generasi berikutnya. Udah buat orang yang lebih luas lagi, buat masyarakat yang lebih banyak lagi. Itu yang menurut gue sangat membedakan sih. Dan growth mindset ini jadi relevan terlepas orang itu latar belakangnya. Tadi ada yang waktu kecilnya lebih sulit secara finansial, tapi kan nggak harus kayak begitu untuk bisa berhasil gitu kan. Nggak harus karena itu, tapi selama mindset kita juga bagaimana kita melihat tantangan, bagaimana kita melihat itu. Nggak harus susah, nggak harus susah. Kan? Bill Gates bukan orang susah. Bill Gates punya banyak sekali privilege. Dia hidup di tempat yang sangat privilege, keluarganya privilege, dan ketika dia sekolah, itu sekolahnya mungkin satu-satunya di Amerika Serikat yang punya komputer canggih pada masa itu. Jadi itu pun udah sangat privilege kan, tapi dia bisa memaksimalkan, nge-leverage privilege yang dia miliki to build something yang sangat-sangat different. Warren Buffett juga sangat privilege. Dia dari sebelum 10 tahun udah bisa investasi. Orang tuanya juga ya berada lah, nggak bilang dia super kaya, tapi berada lah, privilege. Tapi dia bisa leverage itu semua dengan terus belajar. Itu growth mindset dia tuh, belajarnya itu, bacanya itu nggak ini banget ya, nggak ada habisnya. Belajar hal baru, baca laporan keuangan dan lain sebagainya, itu kuatnya kan di situ growth mindsetnya. Interesting. Dan sekarang kalau tadi udah bicara, jadi gue mulai mengkonek nih alur part-part di buku lo terkait
dari mulai berpikir kritis dan tidak bodoh gitu ya. Itu lebih ke diri sendiri, terus kemudian tentang uang dan bisnis itu masih tentang ya diri sendiri dan kemandirian secara finansial. Habis itu mulai masuk ke other people gitu kan, merawat resah baru mulai ke orang lain lah gitu, soal politik dan negara. Kenapa ini ya di satu sisi ini tak terlepaskan gitu ya. Kita hidup bermasyarakat pasti nggak terlepas dari urusan politik dan bernegara. Tapi gue suka sama judulnya adalah merawat resah. Gitu. Boleh cerita nggak nih filosofinya merawat resah ini? Oke, kalau alurnya itu memang kayak gitu di alur. Mulai dari diri sendiri dulu. Kita ajak dengan diri kita sendiri dulu. Mirip dengan Abraham Maslow lah, ya kan? Hierarchy of needs-nya dari Abraham Maslow. Dan ada satu kutipan pas gua kuliah dari salah satu dosen, kalimatnya adalah, kita nggak bakal bisa mencapai world peace, ya kedamaian, kalau masih ada orang lapar. Selama kebutuhan mendasarnya aja ini belum tercukupi, kita nggak akan bisa ngomongin soal perdamaian lah, soal berkontribusi lah ke orang lain, tapi harus ajak dengan dirinya sendiri. Itu dulu. Makanya di awal-awal soal berpikir kritis, soal uang dan bisnis, ketika kita udah ajak di situ, barulah mulai ke ranah yang lebih luas, ke isu-isu sosial. Kalau soal merawat resah, mungkin gue terpengaruh sama beberapa tulisannya Suhoki juga kali ya. Dia tuh selalu merasa dia ini jiwa-jiwa yang resah, yang sangat restless, yang susah buat diam, susah buat merasa damai gitu ya. Selalu ada aja hal-hal yang bikin resah, selalu ada hal-hal yang bikin dia gemes gitu, mau nulis, pengen perjuangin. Mungkin itu juga karena gue lumayan banyak baca-baca tulisan Suhoki, buku-buku tentang Suhoki. Jadi mungkin itu sedikit mempengaruhi juga kenapa tulisan-tulisan gue banyak ngebahas tentang keresahan. Dan bahkan ada tulisan di sini di mana lu menulis Surat buat kabar, Suhoki, ya kan? iya. Dan itu tulisan itu gue inget awalnya itu di mana tuh? Karena ada kasus di mahasiswa UI waktu itu. Ini nih. Gi, apa kabar? Lama sudah ku tak menulismu. Apakah lu suka menulis ke dia? Dulu di zaman Facebook kadang kayak aduh gimana ya kalau Gi hidup di hari ini gitu. Ya kadang suka berimajinasi, dialog imajiner lah. Artinya berarti ini kan kayak ini gue baca ini tuh ini bukan tulisan pertama lu ke dia gitu loh. Iya. Oke. Karena kan banyak kan yang orang suka gimana ya kalau Gi hidup sampai tua, kira-kira dia bakal jadi Budiman Sujatmiko atau tetap menjadi Suhoki yang kritis dan idealis, gitu kan. Jadi ya it's always a good thought experiment lah. We'll never know, and maybe it's a good thing that yes, it's a good thing we'll never know. Dan gue teringat di penulis Karen Armstrong. Oke. Yang nulis yang nulis sejarah Tuhan dan terus itu dia itu kan pernah dapat fellow dan dia terus menginisiasi sebuah gerakan namanya Global Compassionate Movement. Oke. Dan itu sampai ke Indonesia juga. Didn't know that. Pak Haidar Bagir itu salah satu kayak di boardnya Global Compassionate Movement itu. Oke. Dan itu yang di Indonesia jadi itu sampai masuk baik ke level organisasi maupun ke level wilayah gitu. Jadi makanya kayak ada kota Welas Asih kalau di sini itu salah satunya itu diinisiasi dari situ salah satunya. Dan yang menarik adalah definisinya. Apa tuh? Kalau dalam hal kita bicara wilayah, compassionate city gitu misalnya. Itu kota yang Welas Asih adalah kota yang warganya itu resah. Oh ya? Definisinya begitu. Oh, damn, that's nice. Jadi sekilas kayak itu tadi paradoks gitu kan. Kota yang warganya resah. Terus dengan dilanjutkan resah di sini artinya resah ketika melihat tadi ketimpangan yang terjadi ada itu. ketidakadilan, ada ketidakbenaran. Itu karena seperti yang lu tulis juga di sini dan itu ditulis di banyak tempat juga quotes-nya sering dipakai bahwa
gue lupa dari siapa, mungkin lu bisa mengingatkan gue. Ketika ada ketidakadilan dan diam itu pun juga akhirnya bisa jadi bentuk kontribusi negatif juga gitu. Iya, ada kutipan Martin Luther King kayaknya yang gue MLK pakai itu ya. Iya. Yang karena the silence of good people biasanya. Iya. Things get worse Yes. bukan karena the bad people, because the inaction and the silence of the good people. Ya. Karena orang-orang baiknya memutuskan untuk diam. Jadi resah di sini menjadi penting gitu. Betul. Walaupun bukan berarti kita ingin terus-menerus resah, bukan sebagaimana marah gitu ya. Marah is not always Good or bad. it's not always bad gitu kan. It's neutral. Ya, selama bahkan kita bisa menggunakan marah sebagai strategi. Betul. Gitu. Setuju. Nah itu buku gue berikutnya, Filosofi Ngamuk. Filosofi Ngamuk. Cannot wait to read. Cari manuskrip dulu. Dan artinya resah di sini artinya sebagai penanda bahwa nurani kita tuh masih nyala gitu ya. Betul. Dan gue amazed banget tadi dengan definisi kota welas asih adalah kota yang masyarakatnya resah. Karena ini kan menunjukkan dua hal. Pertama, mereka udah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau lu mau cari makan aja masih susah gitu ya, sehari-hari masih susah, nggak mungkin lu bisa resah. Percaya sama gue, susah banget untuk lu bisa resah, merawat keresahan gitu ya. Dalam hal sosial gitu. Iya. Dalam hal lain, aduh gimana nih soal undang-undang pelemahan KPK misalnya, atau undang-undang ini yang akan mencederai demokrasi. Kalau lu makan aja masih susah, itu nggak akan tuh ngomongin soal itu. Jadi kota welas asih yang warganya bisa resah berarti udah selesai dengan hal-hal basic, udah selesai dengan basic needs dulu. Yang kedua, memang masyarakatnya berarti memiliki kepedulian, dan nggak lagi ngomongin soal dirinya sendiri, tapi gimana membentuk the whole village supaya bisa jadi village yang adil bagi semua, village yang nyaman bagi semua. Itu impactful banget sih menurut gue. Di mana ya kota welas asih di Indonesia yang skornya paling tinggi? Kalau skornya gue nggak tahu. Okay. Tapi salah satu itu Bojonegoro gitu. Bojonegoro. Oke. Di Jawa Timur salah satunya itu. Kota-kota ada di Jawa Barat juga ada gitu. Okay. Dan itu gue nggak tahu sekarang statusnya stay atau enggak gitu ya. Jadi itu kan ada kayak semacam standar-standarnya gitu. Seperti itu. Jadi ini merawat baik soal politik dan negara maupun terkait isu sosial gitu. Dan kalau gue lihat kita bicara konten-konten lu di sosial media gitu, terutama belakangan ini gitu ya, itu kan lebih banyak keresahan ini yang terlihat ya. Mungkin karena situasinya. Iya betul, kan biasa berangkat dari ini kan apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi. Keresahan gue sebenarnya nggak selalu nulis soal politik loh, nggak selalu mengkritisi pemerintahan juga. Gue kadang nulis soal film. Iya betul. Gue kadang nulis soal ya refleksi hidup, gue kadang nulis soal pengalaman gue menjadi seorang bapak. Tapi biasanya kayak gitu-gitu nggak viral bang. Yang viral kalau misalnya gue lagi ngebahas tentang negara, gue lagi mengkritik tentang bagaimana negara ini dijalankan dan lain sebagainya. Dan seringkali yang gue bahas juga bukan cuma negara kita kok. Yang gue kritik ada banyak keanehan yang sedang terjadi ya. Ini kan di banyak negara bang. Donald Trump tuh kurang aneh apa? Coba dia ngajak perang orang-orang yang nggak perlu diajak perang gitu loh. Aneh, kurang aneh apa? Kemarin beberapa hari lalu SBY bikin tweet tuh panjang. Kita khawatir banget nih. Dikit lagi mau perang dunia ketiga. Lagi mana enggak? Isinya toddler tua semua nih pemimpin negara. Ya udah di atas 70 tahun semua yang udah susah ngedengerin orang lain ya. Mau Donald Trump kayak mau Putin, mau Xi Jinping, mau apa, di banyak negara itu pemimpin-pemimpinnya powerful, rich and old man. Gitu. Ngebuat egonya itu udah uncontrolled sih. Udah nggak ada orang lagi yang bisa mereka dengar, ya kan? Ya, I know best. Gue paling tahu. Jadinya udah kita diambang. Nggak tahu lah ini ke depan bakal jadi apa. Tapi gue setuju dengan SBY bahwa
ini sangat mungkin untuk jadi perang dunia ketiga karena di sini krisis, di sini ancaman potensi krisis, di sini juga kalau sekali ada apa ya dominonya satu yang jatuh ini bakal kena rentetan ke semua yang lain. This is a very wild question. Yeah. Ya. But gue pengen tahu pendapat lo aja. Menurut lo mungkinkah emang itu secara sengaja diarahkan memang agar terjadi? Very very possible menurut gue. Ya, sangat mungkin. Gue ya mungkin agak-agak konspirasi gitu ya. Mungkin agak-agak konspirasi cuma ya gue percaya pasti ada yang take benefit when it happens lah. Pasti akan ada yang mendapatkan benefitnya, pasti akan ada tatanan dunia baru yang mungkin terjadi gitu ya. Sebenarnya kalau ngelihat si Ray Dalio, dia sempat ngebahas tuh. Sebenarnya ini siklus yang biasa terjadi, khususnya ketika ada mau pergantian negara adik kuasa. Jadi sempat Europe di atas terus turun kan. Sempat US nih sekarang yang lagi di atas. Sekarang udah mulai declining sebenarnya dari berbagai aspek ya, lu lihat ya. Yang mulai lagi naik China. Dan sangat biasa ketika mau ada terjadi pergantian ini, itu ada konflik besar yang terjadi. Iya, gue kayak apalagi kalau nonton film-film yang dan membaca cerita-cerita berita tentang apa bisnis senjata gitu. Ya itu salah satu yang pasti benefit lah. Iya. Ya kan? Sekarang juga kan semua negara lagi jor-joran beli alutsista. Menyempurnakan, meningkatkan kapabilitas alutsista mereka, pesawat tempur lah, beli helikopter 30. Ya itu semua pasti ada yang untung lah di balik ini semua, pasti. Ya, seperti banyak yang lo tulis di akhir tulisan-tulisan, semoga kita salah. Gitu ya. I hope. Semoga kita salah. I hope so. Man, this is amazing dan ini buku sekali lagi yang gue melihatnya buku ini membantu kita untuk nggak hanya menjadi aware sama situasi tapi juga menjadi lebih cerdas terkait bagaimana menyikapinya dan yang paling penting lagi juga menjadi lebih aware terkait diri kita sendiri. Gue melihat itu ada banyak sekali hal-hal yang lu sisipkan, bukan sisipkan sih sebetulnya emang ngebahas soal itu sih. Karena berangkat dari refleksi pribadi gue. Iya. Memang gue juga nulis buku ini dan proses menuju adulting ini salah satu hal terpenting yang terjadi adalah self awareness. Iya. Gue belajar banyak soal self awareness, soal gimana gue mengerti apa yang gue mau, apa purpose dalam hidup, lalu gimana cara berdamai dengan hal yang mungkin jadi kelemahan gue, gitu ya, dan akhirnya bisa mencintai diri sendiri, self love. Itu kan pasti berangkatnya dari self awareness, yaitu semua self reflection yang gue bagiin di buku ini. Dan ketika kita menulis itu kan kita jadi juga semakin reflektif juga gitu kan, semakin berproses berdialog sama diri sendiri juga, jadi hopefully semakin kenal sama diri sendiri juga. Dan makanya ini gue bilang ada ini judulnya adalah yang tak terkatakan tentang menuju dewasa. Tapi ini buku bukan berarti untuk yang umur 20-an awal, 19-an atau mid-20s. Ini gue baca ini gue umur 42 tahun gitu ya. Dan gue masih sangat tercerahkan membaca buku ini karena tadi adulting is a lifelong process gitu ya. Betul. So thank you so much man sudah menulis buku ini. Thank you sudah membaca. Thank you dengan senang hati. Dan ada yang ingin yang menurut lu juga penting lu sampaikan nggak? Tapi mungkin gue belum sempat tanyakan gitu. Tapi ini important message that you think it needs to be delivered. Gitu. Pertanyaan bagus. Mungkin soal self love kali ya. Mungkin soal self love. Banyak orang yang mengira bahwa self love itu ketika kita menomorsatukan diri kita sampai menyampingkan kepentingan orang lain gitu ya. Self love dengan healing ke Bali, healing ke Tokyo kayak gitu. No, I don't think that's the healthiest way to self love gitu ya. Di buku ini banyak sebenarnya perjalanan tentang self love yang aku coba
lakukan ke diri sendiri. Gak ada orang yang sempurna. Ya itu udah pasti lah ya, gak ada orang yang sempurna. Tapi kadang kita terlalu terfiksasi, kita terlalu fokus sama hal-hal yang jadi kelemahan kita. Sehingga kita sulit untuk mencintai diri kita seutuhnya. Mencintai diri kita seutuhnya itu bukan cuma ngelihat hal-hal baiknya doang loh. Tapi kita juga ngelihat apa sih yang jadi kekurangan kita, apa yang jadi keterbatasan kita. Aku misalnya suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk. Mungkin itu kekurangan tapi gimana I make peace with it. Ya, saya berdamai dengan itu, aku menjadikan itu bagian dari identitas, menjadikan itu bagian dari diri sendiri, dan ya udah, I love every part of me now. Gitu ya. Mungkin itu satu soal self love. Yang kedua soal kematian sih Bang. Itu aku nulis di sini juga. Perlu lebih banyak dibahas dulu. Kita tuh jarang banget ngomongin soal kematian. Kita kadang nganggap kita bakal hidup selamanya gitu ya, kayak udahlah kita bisa careless, bodo amat lah, ini ditunda aja lah nanti, ketemu orang tua bisa kapan-kapan, ketemu saudara bisa kapan-kapan. Padahal kan sebenarnya kita nggak bakal tahu kan kapan masa kita ini expired. Ya kan? Kalau kita botol susu ditulis tuh expired tanggal berapa. Kalau hidup kan nggak kayak gitu. Kita bisa aja berharap sampai 70-80 tahun, tapi kita nggak akan pernah tahu takdir kita kapan kita akan diusaikan. Dan ada beberapa pengalaman beberapa tahun terakhir yang memang orang-orang terdekat gitu ya, orang-orang yang aku hormati, aku sayangi gitu, dan ternyata harus berpulang lebih dulu di waktu yang masih sangat muda lah, di usia yang masih sangat muda. Dan itu bikin aku refleksi banyak soal kematian. Kita sudah belum hidup mempersiapkan diri kalau misalnya besok kita mati? Kalau misalnya minggu depan, bulan depan, atau tahun depan kita mati? Sudahkah kita ngejalanin hidup seutuh-utuhnya? Kalau misalnya dalam waktu dekat kita udah nggak ada. Itu yang perlu lebih banyak kita pikirkan, karena ada satu kutipan dari Mitch Albom yang once you know how to live, you know. Once you know how you die, you know how to live lah, intinya itu. Ya. Gitu. Itu aja dari aku Bang. Thank you. Itu Tuesday with More itu ya kan ya. Betul. Ya. Thank you juga Pak. Dan mereka yang mau reach out ke lo, silakan ya DM, aku aktif di Instagram. Ya, di Instagram, dan lo bisa lihat juga tadi Instagramnya juga ada di layar kan ya. Dan di deskripsi video ini juga ada, dan make sure dapetin beli buku ini, tapi jangan cuma dibeli, dibaca gitu, dibaca. Dapetin buku ini sekarang karena ini masih edisi pertama, cetakan pertama. Kalau beli cetakan pertama ini ada bonus zin 30 Oh untuk 30. iya, betul Ada buku kecilnya. Buku kecil yang pink itu. Yes. Nanti di cetakan kedua udah nggak ada bonus itu. Nah, ini kita rekaman di tanggal berapa nih? 19. 20 Januari 2026. Nah, lu nontonnya kapan tuh? dapetin segera. Dan tinggal klik di video ini juga bisa langsung dapetin bukunya, beli bukunya. So, terima kasih banyak, dan terutama terima kasih banyak. Thank you so much, Ben. Sama-sama, Bang. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Siap. Semakin mencerahkan, sukses terus, semakin berkah insyaallah. Amin. Dan buat kalian juga, thank you udah nyimak sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Assalamualaikum.